Siang Bapak. Siang. Silakan. Mohon maaf Bapak, saya mengganggu waktunya. Sebelum saya melakukan percakapan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah, saya perkenalkan diri. Saya Yohanes Mamubulu, SPD, calon guru penggerak Angkatan 9, akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Tambolaka yang berkaitan dengan persoalan atau kasus etika, dilema etika dan rujukan moral. Karena Bapak Kepala Sekolah, kami tahu bahwa cukup banyak berpengalaman dalam hal pimpinan sekolah-sekolah sebelumnya, bahkan sekolah SMK Negeri 1 Kota Tambolaka. Mungkin saya minta waktunya Bapak untuk saya wawancara. Baik Bapak, terima kasih banyak. Sesuai dengan pengamatan dan pengalaman Bapak Kepala Sekolah selama ini, bagaimana cara mengidentifikasi kasus atau masalah-masalah yang terjadi yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Kehidupan kita seringkali muncul apa yang disebut dengan dilema etika dan rujukan moral. Ya, kadang-kadang kita sulit membedakan, ya, apakah itu masalah dilema etika ataukah itu rujukan moral. Tapi satu hal yang penting kita harus menjadi pembeda dari dua kasus ini adalah bahwa kalau dilema etika itu bagaimana menuntut kita untuk mengambil sebuah keputusan dari masalah yang mungkin bisa saja sama-sama benar atau sama-sama salah. Mengambil dan salah satu kita pilih satu. Sedangkan rujukan moral memang ya kita mengambil satu keputusan dari antara yang satu yang benar dan satu yang salah. Ya, gimana? Ya kadang-kadang kenapa dikatakan rujukan moral? Mungkin kita tidak mengambil bukan yang benar yang kita ambil, tapi kita mengambil salah. Mungkin ada hal yang kita pentingkan di sana. Yang namanya itu rujukan. Ya, karena ada hal-hal yang kita ya, inginkan secara pribadi. Tapi kalau dilema etika memang dua hal yang sama-sama benar, tapi kita dituntut untuk mengambil satu keputusan dari dua hal itu tadi. Saya kira itu. Ya, baik Bapak, terima kasih, dan itu luar biasa cara mengambil keputusan Bapak. Yang berikut Bapak, bagaimana cara mengambil keputusan dari kasus yang dua-duanya mengandung kebenaran? Artinya di sini langkah apa yang Bapak Kepala Sekolah terapkan untuk memecahkan sebuah masalah, mengambil sebuah keputusan yang sebenarnya kedua-duanya benar atau kedua-duanya salah? Baik, terima kasih ya. Jadi memang ya dalam pengalaman saya, Pak Jomo, hal yang saya lakukan yaitu melibatkan semua unsur yang ada di sekolah, terutama ya yang namanya saya sebagai kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, ya ada teman-teman mungkin menduduki bagian-bagian tertentu, dan itu bisa memberi bantuan bagi saya untuk bisa mengambil salah satu keputusan ya dari dua hal yang mungkin sama-sama, apakah hal benar, sama-sama benar, ataukah sama-sama salah. Dengan mengingat ya yang pertama untuk yang namanya kita berada dalam sebuah lingkungan pendidikan, ya yang pertama ya juga harus kita memikirkan untuk kepentingan masa depan dari lembaga yang kita pimpin. Saya kira itu. Ya, jadi melibatkan wakil kepala sekolah dan bagian-bagian tertentu, ya orang-orang yang ada di dalam sekolah itu sendiri. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Menurut pengalaman Bapak, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Contohnya, selama pengalaman Bapak mengambil keputusan, cara-cara apa saja yang menurut Bapak efektif yang Bapak pernah terapkan? Baik, jadi yang pertama memang betul-betul kita harus, yang pertama masalah kita harus identifikasi, lalu yang kedua itu kita menganalisis ya untung ruginya. Ya. Jadi kalau masalah ini dua-dua benar,
ya kita lihat untungnya mana yang paling banyak, ya mungkin itu yang kita ambil. Ya jelas memang pasti di sana juga ada untungnya gitu. Tapi mungkin yang lebih banyak untungnya dan kita lebih sedikit ruginya di situ, titik lemahnya ya, atau rugi atau titik lemahnya ya, mungkin yang kita ambil itu adalah yang lebih dominan keuntungannya ya, bahwa dua-dua hal ini memang sepintas memang benar, dua-dua dibutuhkan, tapi kalau kita diminta harus salah satu kita harus ambil, maka memang itu. Contoh kasus-kasus misalnya dalam menangani kasus anak, ada anak yang memang melakukan pelanggaran itu kan sudah salah ya. Jadi ketika kita pikirkan bahwa ya kita keluarkan ya lebih, tapi kita pikirkan masa depan anak juga ya, dengan keberlanjutan pendidikannya dia ya, kadang-kadang sih kita lihat untung ruginya dan kita pilih yang lebih banyak untungnya daripada ruginya. Saya kira itu. Berarti di sini artinya kita mengutamakan kepentingan masa depan anak. Betul. Ya. Betul. Antara rasa keadilan dan rasa kasihan. Kasihan, betul. Betul. Oke, baik Bapak, luar biasa Bapak. Yang berikut Bapak, dalam penyelesaian kasus, apakah di sekolah Bapak terjadwal atau ada waktu tertentu untuk menyelesaikan masalah? Ya memang masalah kita akan lihat ya dari segi ya kerumitannya. Jadi ada masalah yang mudah, sedang, dan rumit. Ya kalau rumit sekali memang butuhkan analisis banyak orang. Selamat siang Mama. Maaf saya mengganggu waktunya. Perkenalkan saya calon guru penggerak angkatan 9 SPD akan melakukan wawancara kepada Mama sebagai Wakasek kurikulum atau wakil kepala sekolah. Di sini saya mewawancarai tentang berbagai macam persoalan baik di bidang kurikulum maupun di bidang yang lainnya. Ini kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau moral, di mana dilema etika mengambil keputusan di situ mengandung nilai kebenaran, dua-duanya benar atau dua-duanya salah. Baik Mama, bisa mulai bagaimana selama ini Mama dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau moral di sekolah Mama. Mama menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Mama, terutama kasus-kasus dilema etika, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebenaran. Dua pilihan itu sangat penting dan kita harus memilih satu di antara dua pilihan karena setiap keputusan menjadi pilihan. Semua memiliki risiko yang harus diperhatikan.
dalam menghadapi persoalan untuk mama menemukan satu keputusan atau mengambil keputusan? Dalam dunia kerja, pengambilan keputusan dari situasi yang sulit tidak selamanya merupakan dilema etika. Terkadang situasi itu masuk pada kebutuhan moral. Disinilah pentingnya kita bisa membedakan situasi yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral agar tidak salah dalam dalam pengalaman mama selama ini, apakah tantangan yang paling berat? ada nilai-nilai kebajikan yang mendasari dan bertentangan seperti kasih sayang, kebenaran, dan keadilan, serta kebebasan, persatuan, toleransi, kemanusiaan. Masalah yang kami hadapi tergantung di sekitar. Masalah yang rumit akan dijadwalkan melalui musyawarah dan pihak lain. Masalah yang tidak rumit bisa diselesaikan dengan dalam pengalaman mama, adakah orang lain atau pihak lain yang membantu mama dalam menghadapi masalah? Dari semua hal yang telah Mama sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Mama petik dari pengalaman Mama mengambil keputusan selama ini? Pengalaman yang Mama alami selama ini, apa yang benar apa, hal positif apa yang Mama petik dari pengalaman Mama menjadi wakil ketua sekolah selama ini? Secara umum ada pola, model atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang bisa dikategorikan seperti individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan masalah pihak, kebenaran lawan kemanusiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Ini menjadi hal selama ini di mana di dalam dunia kita mencoba mendapatkan ada paradigmanya, ada prinsipnya, dan juga ada langkah-langkah sehingga keputusan yang telah diambil tidak menjadi salah, menjadi terang, lalu juga mengatakan bahwa tidak lupa berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama teman-teman guru, teman-teman tim dalam tim kerja, juga orang tua siswa, komite, dan pihak lain yang berkepentingan. Baik, Mama, demikian
posisi saya sebagai guru, apalagi dalam hal ini saya dilatih menjadi seorang guru. Itu saja Mama, saya terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kata-kata saya salah dalam pertanyaan saya.